Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya berasal dari Sumatera Selatan. Di sini aku nak cerita alur film yang judulnya The Maze Runner. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang belum diketahui namanya. Kita panggil saja Rio. Kenapa Rio? Karena ia gagah, cepat, dan tampan seperti saya. Hek. Diperlihatkan pemuda itu sedang berada di dalam lift yang menuju ke atas entah ke tempat apa. Namun terlihat ia ditemani oleh sesosok yang misterius di luar liftnya. Ia sangat panik dan berteriak, "Tolong!" Tiba-tiba liftnya mencapai bagian tertinggi dan lift itu menabrak. Terjadilah sebuah guncangan kecil. Seketika dinding atas lift itu terbuka dan terlihat banyak sekali orang yang sedang melihatnya. Si Rio pun bingung apa yang sedang terjadi padaku. Lalu ia diangkat oleh orang yang di atas dan orang-orang itu menertawakannya dan menghancurkan mentalnya dengan kata-kata seperti, "Ia cocok menjadi pembantu, ia cocok untuk bekerja di dapurku." Dan Rio pun semakin bingung. Ia berlari menjauh dari orang-orang itu. Larinya sangat kencang. Karena panik ia terjatuh dan melihat ia berada di sebuah tempat yang dikelilingi tembok-tembok yang tinggi. Dan film The Maze Runner pun dimulai. Adegan dilanjutkan dengan diperlihatkan Rio yang sedang dikurung. Lalu seseorang menghampirinya. Ia bernama Albi. Ia mengajak Rio ke sebuah tower dan menceritakan aturan di tempat itu. Aturan yang pertama, kerjakan tugasmu. Yang kedua, jangan menyakiti penghuni Glade. Glade adalah nama tempat itu. Dan yang paling penting, jangan pergi ke balik tembok itu. Setelah itu ada anak laki-laki yang bernama Chuck memanggil Albi. Dan Albi pun menyuruh Chuck untuk membuatkan tempat tidur Rio. Ketika Chuck sedang membuat tempat tidur, Rio tiba-tiba meninggalkannya dan menuju ke gerbang itu. Si Chuck pun mengejarnya dan memberitahunya jangan pergi keluar sana, di sana berbahaya. Makin penasaran si Rio, ada apa di luar sana? Tapi setelah itu ada dua orang pria yang pulang setelah keluar dari luar tembok itu. Lalu Rio pun berbicara, "Itu ada orang yang keluar dari tembok ini." Si Chuck pun menjawab bahwa itu adalah runner. Si Rio pun penasaran dan ingin menuju keluar tembok itu. Tapi tiba-tiba ada orang yang mendorongnya. Dan ya, orang itu adalah orang yang berada di beberapa meme. Seperti contohnya, kalian dikasih uang. Di film ini ia bernama Gelly. Mereka pun berdebat dan ketika mereka berdebat, tiba-tiba terdengar dan gerbang pun tertutup. Ternyata itulah alasan mereka tidak boleh keluar dinding. Malam pun datang. Terlihat mereka semua sedang mengadakan pesta dan si Rio menyendiri dan ditemani oleh Newt. Setelah mengobrol sedikit lama, Newt pun memperkenalkan bagian-bagian pekerjaan yang dimiliki setiap orang. Dan Rio pun bertanya bagaimana caranya masuk ke runner. Tiba-tiba orang yang didorong Gelly menabraknya dan Gelly pun menantang Rio untuk adu kekuatan. Si Gelly nggak tahu kalau Rio ini pemeran utama. Gelly dan Rio pun bertarung. Rio mengalami kesulitan menghadapi Gelly karena tubuhnya lebih besar dari Rio. Setelah beberapa kali tersungkur di tanah, Rio pun bangkit dan menyerang balik Gelly. Sehingga Gelly kesal dan mendorong Rio dengan kencang. Rio pun terjatuh dan tiba-tiba ia mengingat namanya. Nama aslinya adalah Thomas. Bagusan Rio sih menurutku. Jadi kita tetap panggil Rio aja ya. Hehe. Mereka semua pun bergembira dan menyambut Rio yang sudah mengingat nama aslinya. Setelah itu mereka pun tidur. Ketika Rio tidur, Rio pun bermimpi tentang masa lalunya. Dan ada wanita yang berbicara, "Kau akan baik-baik saja." Dan ia pun dibangunkan oleh Albi. Rio membantu mencari pupuk di tengah hutan dan melihat sesuatu seperti kuburan. Di situ banyak sekali tulang belulang. Dan ketika Rio menoleh ke belakang, ada seseorang
Ia bernama Ben. Tiba-tiba Ben menyerang Rio dan ingin membunuhnya. Akan tetapi Rio mampu kabur dari Ben dan mengejarnya sampai ke camp. Dan Rio pun dibantu oleh teman-temannya. Entah apa yang merasuki Ben sehingga dia ingin membunuh Rio. Setelah itu pun baju Ben pun dibuka dan terlihat bekas sengatan yang sangat parah. Dan jika seseorang tersengat, maka mereka akan mengeluarkannya keluar dinding dengan alasan membahayakan. Setelah itu pun mereka bersedih. Dan pada malam harinya, Rio pun bermimpi lagi. Di dalam mimpinya, terlihat ia bersama wanita yang sedang dioperasi. Entah itu dioperasi apa, yang jelas di dalam mimpi itu, wanita itu berbicara. Wycott itu baik, semua akan berubah, semua bergantung padamu. Lalu Rio pun bangun. Sampai di sini belum terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Next, Rio pun membantu Newt menebang kayu. Lalu Rio melihat Albie dan Runner keluar dari dinding. Rio pun bertanya, kenapa Albie ikut dengan Runner? Padahal Albie bukan seorang runner. Newt pun menjawab, Albie mengerti segalanya dari kita, karena Albie lah yang pertama berada di tempat ini. Di sini kita simpulkan bahwa Albie adalah pemimpin di Glade. Hujan pun turun, mereka pun berteduh. Dan Newt berkata, seharusnya mereka sudah kembali. Mereka semua pun khawatir. Setelah hujan reda, mereka menunggu di depan gerbang, berharap cemas menunggu kepulangan Albie dan Runner. Setelah menunggu, mereka melihat Albie dan Runner. Terlihat Runner yang sedang menggendong Albie. Akan tetapi, gerbang itu telah menutup. Dan Rio pun mengambil resiko untuk keluar gerbang untuk mengetahui apa yang terjadi. Rio pun melihat Albie yang sedang pingsan dan Minho menjelaskan bahwa Albie tersengat. Rio dan Minho pun menggotong Albie menelusuri labirin. Mereka berhenti dan menyembunyikan Albie di atas dedaunan di dinding. Ketika mereka sedang menarik Albie, Minho melihat sesosok misterius dari kejauhan. Dan Minho pun meninggalkan Rio. Ketika makhluk itu mendekat, Rio pun bersembunyi. Bisa kita lihat makhluk itu memiliki langkah kaki dan kaki seperti robot. Makhluk apakah itu? Next, ketika makhluk itu pergi, Rio pun meninggalkan Albie yang sudah ia sembunyikan. Ketika Rio sedang bersembunyi, tiba-tiba di atas kepalanya ada sesosok monster. Monster itu terlihat seperti sebuah laba-laba. Rio pun berlari dari kejarannya, dan ketika berlari, Rio pun bertemu Minho, dan mereka berlari bersama. Ketika melihat dinding yang akan tertutup, Minho segera lari ke sana. Akan tetapi, Rio berbeda. Ia mempunyai rencana menghancurkan laba-laba itu dengan cara memancingnya menuju dinding yang sedang tertutup. Emang Rio ini seperti aku sih, cerdas dan pemberani. Dan ketika Rio sedang berlari dan hampir sampai ke tempat Minho, screen pun gelap dan berganti skin ke Newt dan lainnya. Mereka pun melihat dinding yang sudah terbuka, dan mereka pun melihat Rio dan Minho yang sedang menggotong Albie. Mereka pun senang menyambut kepulangan mereka. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Rio berhasil menghancurkan laba-laba tadi. Next, terlihat Rio yang sedang diadili karena melanggar aturan, akan tetapi ia mendapatkan banyak pembelaan, salah satunya dari Minho, dan Rio pun diangkat menjadi runner. Dan ketika mereka berdebat, terdengar suara yang tidak asing, ya kotak yang seperti membawa Rio datang lagi. Dan mereka pun berkumpul, terlihat di dalam kotak itu seorang gadis. Tentunya ini menjadi sesuatu yang aneh, karena belum pernah ada seorang gadis sebelumnya dimasukkan ke dalam Glade. Ketika kalian melihat gadis itu, apakah kita berpikiran sama? Ya, sepertinya gadis itu yang berada di dalam mimpi Rio selama ini. Newt pun melihat dan mengambil kertas yang ada di tangan si gadis itu. Dan isi kertas tersebut adalah "She the last one ever", yang artinya dia yang terakhir selamanya. Ketika mereka bingung dengan arti tulisan itu, tiba-tiba gadis itu bangun dan menyebut nama Rio. Seketika semua orang melihat ke arah Rio dengan muka yang penuh tanya, apa hubungannya wanita cantik ini sama Rio? Tentu saja itu girlfriendnya Rio dong.
Lalu scan pun berganti Ryo dan para runner yang berlari memasuki labirin untuk melihat laba-laba yang hancur, dan mereka pun menariknya. Terlihat ada sesuatu di otaknya, dan mereka pun bergegas kembali ke Glade karena takut laba-laba yang lain muncul. Ketika mereka kembali, Minho mengajak Ryo ke suatu tempat, dan di tempat itu kita bisa melihat sebuah replika labirin yang sangat terniatkan dibuat oleh mereka. Di setiap bagian dan keseluruhan labirin sudah mereka replikakan. Kalau aku sih mager. Next, Minho pun menjelaskan kepada Ryo, setiap bagian labirin memiliki nomor dan di benda tadi tertulis nomor 7. Ada apakah dengan nomor 7? Lanjutannya next video guys. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe.